Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 2025B sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aula Shauna dengan NPM 2513031014. Dan saya Amelia Rasya Safitri dengan NPM 2513031015. Saya Nilo Widiasari dengan NPM 2513031052. Di sini kami akan menampilkan video tentang literasi keuangan keluarga. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa uang bulanan baru dikirim, tapi udah hampir habis, padahal kebutuhan masih banyak? Nah, masalah seperti ini sering terjadi karena kurangnya literasi keuangan. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang literasi keuangan keluarga melalui sebuah studi kasus sederhana. Dulu aku bingung deh. Loh, kenapa? Soalnya uang bulanan yang ditransfer sama ortu aku udah hampir habis bulan ini. Loh, kok bisa? Ya, kemarin ada diskon online, terus jadi aku beliin skincare sama make up deh. Terus kamu nggak ada bikin anggaran gitu? Sejujurnya sih enggak. Oh, pantes. Soalnya aku biasanya langsung beli aja kalau mikirnya mah belakangan. Ya itu masalahnya, kamu nggak bisa ngebedain kebutuhan sama keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga maupun individu mengalami masalah keuangan. Hal ini terjadi karena kurangnya perencanaan dan anggaran yang jelas. Nah, akibatnya pengeluaran menjadi tidak terkendali dan sering melebihi kemampuan keuangan. Sebenarnya literasi keuangan itu apa sih? Simpelnya literasi keuangan itu kemampuan buat mengelola dan memahami keuangan dengan baik. Oh, berarti bukan cuma soal punya uang banyak. Bukan, orang berpenghasilan besar belum tentu keuangannya sehat. Literasi keuangan membantu seorang membuat keputusan yang rasional, mengatur pengeluaran, berinvestasi, menabung, dan mempersiapkan kebutuhan masa depan. Kalau mau kondisi keuangan keluarga lebih baik, langkah pertama itu membuat anggaran. Oh, jadi dicatat semua itu ya? Iya, misalnya penghasilan bulan itu 1 juta, 500.000 buat kebutuhan utama, 200.000 buat tabungan, 100.000 buat dana darurat, 100.000 lagi buat hiburan. Jadi kayak masing-masing uangnya udah ada jatahnya. Iya, jadi nggak boleh asal pakai. Penyusunan anggaran membantu mengontrol pengeluaran dan menentukan prioritas kebutuhan, sehingga keuangan menjadi lebih terarah. Biasanya aku kalau ada sisa dulu sih baru ditabung. Ya itu yang bikin gagal nabung. Terus solusinya gimana? Ya tabung dulu di awal, sisanya baru digunain. Kalau dana darurat emang seperti itu ya? Ya penting banget dong. Kalau misalnya tiba-tiba kamu sakit, laptop rusak, keadaan darurat gimana? Dana darurat berfungsi sebagai perlindungan ketika terjadi keadaan yang tidak terduga, sehingga kita tidak perlu bergantung pada hutang. Berarti investasi itu harus punya banyak uang ya? Enggak juga sih. Serius? Iya, sekarang kan investasi udah bisa mulai dari nominal yang kecil, contohnya kayak emas dan tabungan berjangka. Berarti investasi itu berjangka panjang. Iya betul. Sekarang juga kan ada proteksi keuangan, yaitu asuransi yang digunakan untuk menghadapi risiko tertentu. Investasi dan proteksi keuangan merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan keluarga agar kondisi ekonomi lebih stabil di masa depan. Oke deh, jadi sekarang aku paham kenapa uang cepat habis. Iya, karena belum ada perencanaan. Oke lah, besok aku mau bikin anggaran, terus nabung, dan lebih bijak lagi ngebedain mana keinginan dan juga mana kebutuhan. Dari studi kasus sederhana tadi, kita dapat memahami bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga maupun individu. Dengan menyusun anggaran, menentukan prioritas kebutuhan, mulai berinvestasi, serta menyiapkan dana darurat, kita bisa menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat dan stabil. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.